3 orang yang terhalang kebaikannya di bulan Ramadan. Uhikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Madani, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Samil Mutawakil. Saya adalah santri SMA Quran Pondok Pesantren Insan Mulia Cita Madani Bogor. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Madani, bulan Ramadan adalah bulan mulia dengan seluruh keutamaan dan keistimewaan di dalamnya. Semua orang Islam dimanapun berlomba-lomba untuk memperoleh kebaikan di dalamnya dengan meningkatkan intensitas ibadah dibanding bulan-bulan lainnya. Nah, sekalipun demikian, ada 3 orang atau golongan yang terhalang memperoleh semua itu. Dan kira-kira siapakah mereka? Syekh Syahid Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari, seorang ulama hadis kenamaan asal Maroko, dalam salah satu kitabnya Wayatul Ihsan menyebutkan hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Ajrah dalam kitabnya. Ia lalu memberi judul hadis ini Al-Mahrum Man Hurrima Khaira Ramadan. Artinya, orang yang terhalang adalah orang yang terhalang dari kebaikan Ramadan. Hadisnya berbunyi, An Ka'b bin Ibni Ajrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihdarul minbar fahadarna falam martaqa darajah qala amin falam martaqa darajah hasaniyah qala amin falam martaqa darajata salisah qala amin falamma nazala qulna ya Rasulullah laqad sami'na minkal yaum syai'an ma kunna nasma'uhu qala inna Jibril alaihi salatu wassalam ardali faqala bu'ida liman adraka Ramadan falam yaghfar lahu qultu lahu, dan seterusnya, yang artinya dari Ka'ab bin Ajrah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadirilah kamu semua ke mimbar. Maka kami pun hadir. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke anak tangga pertama, beliau katakan amin. Ketika naik ke anak tangga kedua, beliau katakan amin. Ketika naik ke anak tangga ketiga, beliau katakan lagi amin. Ketika beliau turun, kami bertanya mengklarifikasi, wahai Rasulullah, hari ini kami telah mendengar sesuatu yang tidak pernah kami dengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, sesungguhnya Jibril mengajukan kepadaku. Ia berkata, dilaknat orang yang bertemu dengan Ramadan, akan tetapi dia tidak diampuni. Maka aku katakan amin. Ketika aku naik ke anak tangga kedua, ia berkata, dilaknat orang yang ketika namamu disebut, dia tidak bersolawat kepadamu. Aku katakan amin. Ketika aku naik ke anak tangga ketiga, ia berkata, dilaknat orang yang kedua orang tuanya sampai usia lanjut bersamanya atau salah satu dari mereka. Akan tetapi itu tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Maka aku katakan amin. Nah sahabat Madani, Imam Al-Hakim menilai sahih hadis ini. Hadis ini mempunyai banyak jalur periwayatan dan redaksi. Makna dari bu'ida adalah ab'adahullah, yang artinya Allah melaknatnya. Makna dari ini sahabat Madani, bagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, dan barang siapa yang Allah melaknatnya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, makna redaksi hadis adraka Ramadan falam yufarolahu, orang yang bertemu dengan Ramadan akan tetapi dia tidak diampuni karena ia lalai di bulan ini, yakni dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yaitu bermaksiat, dan ia tidak mendapatkan ilham untuk bertaubat, sehingga sampai bulan Ramadan habis ia tidak mendapatkan pengampunan apapun. Sahabat Madani, redaksi hadis bu'ida man zakarta indahu falam yasilu alaika, disebutkan dalam redaksi hadis yang lain, faman zakarta indahu falam yasiru alaika fa'abadahullah, yang artinya orang yang ketika namamu disebut di sampingnya dia tidak bersolawat kepadamu, maka Allah melaknatnya. Nah sahabat Madani, hal ini menunjukkan kewajiban bersolawat kepada Nabi.
ketika namanya disebut. Jika namanya disebut berulang-ulang kali dalam suatu majelis, maka cukup dengan bacaan sholawat pada kali pertamanya saja. Nah, redaksi hadis Bu'ida man adraka abawaihil kabar, maknanya adalah karena ia melalaikan hak kedua orang tuanya dan ia tidak berbakti kepadanya sehingga ia berhak mendapatkan laknat dan masuk ke neraka. Sahabat Madani, dari hadis tadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 orang yang terhalang kebaikan Ramadannya, yakni yang pertama, ingat ya, yang pertama orang yang menemui bulan Ramadan namun tidak mendapatkan magfirah atau ampunan sebab ia lalai dengan melakukan kemaksiatan dan tidak bertaubat hingga Ramadan berlalu. Nah, yang kedua, orang yang ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut ia tidak bersolawat kepadanya. Sahabat Madani, yang terakhir dan yang ketiga adalah orang yang masih menemui kedua atau salah satu orang tuanya namun ia menyia-nyiakan dengan tidak berbakti dan melalaikan hak-haknya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk dari ketiganya dan bisa mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan kemenangan di akhir Ramadan nanti. Amin. Allahumma amin. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.